Masih ada ulama-ulama yang menyimpang, sesat, bahkan menyesatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Salah seorang murid bertanya, Abah, kenapa ada orang-orang yang berilmu, bahkan dia sudah bergelarkan ulama, secara akademik sudah disebut dengan profesor, doktor, tetapi akhirnya dia sesat dan menyimpang. Bukankah Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang paling takut kepada Allah dari seluruh para penyembah-penyembahnya, hamba-hambanya adalah para ulama. Di ayat itu disebutkan ulama adalah yang paling takut kepada Allah. Kalau paling takut berarti tidak akan berani melakukan dosa dan maksiat. Tidak akan berani meninggalkan perintah-perintah Allah, dan pasti termasuk orang yang paling serius untuk memburu mengejar keutamaan pahala dan janji-janji Allah dengan amalan-amalan sunnah. Lalu kenapa pada kenyataannya ada ulama-ulama yang menyimpang, sesat, bahkan menyesatkan? Maka saya jawab, sesungguhnya Nabi juga menyebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwa akan muncul nanti ulama-ulama dari umatku yang menyeru di depan gerbang neraka Jahannam. Menyeru di depan gerbang neraka Jahannam. Maksudnya apa? Ada dai, ada ulama, ada ustadz, ada habib, ada kiai yang ternyata mereka bukan penyeru di depan gerbang surga, yang mengajak orang-orang yang mendengarkan, mendatangi dan mematuhinya ke dalam surga, tetapi ada ulama-ulama yang menyeru dan mengajak di depan neraka Jahannam. Kamuflasenya lengkap seperti ulama, pakaiannya ulama, setelannya ulama, bahasanya bahasa ulama. Dia berbicara dengan ayat, berbicara dengan hadis, tetapi ternyata orang-orang yang percaya dengan mereka, orang-orang yang mendatangi mereka, malah didorong, ditolak oleh mereka menuju neraka Jahannam. Adanya ulama semacam ini menunjukkan akan ada ulama-ulama yang sesat dan menyesatkan. Kenapa bisa demikian? Ada dua alasan. Pertama, dia adalah ulama yang dari awalnya niatnya sudah salah untuk menuntut ilmu. Sesuai dengan apa yang kita baca awal tadi, innamal a'malu binniyat. Niatnya sudah salah dalam menuntut ilmu. Apa niatnya dari awal menuntut ilmu? Hanya ingin sekedar mendapatkan gelar, agar ketika dia punya ilmu, nanti dia bisa mendapatkan posisi. Ketika dia sudah punya ilmu, dia nanti mudah mendapatkan pekerjaan, agar orang-orang mengatakan dia adalah ulama, sehingga dia bisa diikuti, banyak pengikutnya. Atau ketika dia sudah punya ilmu, bergelar, dia mudah menembus pintu-pintu istana, mudah diangkat sebagai mufti, mudah diminta menjadi rektor atau ketua majelis ulama, dan seterusnya. Niatnya dari awal bukan untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi, bukan untuk menjadi wali Allah atau keluarga Allah di muka bumi, tetapi niatnya dari awal adalah agar terbentang baginya dunia. Sehingga Rasulullah bersabda, siapa yang menuntut ilmu, dunia tujuannya, Allah tidaklah akan memberikan kepadanya dunia kecuali sebatas yang ditakdirkan kepadanya. Sementara dunia yang dia dapat dengan kamuflase yang dia miliki akan menjadikan itu asbab untuk diazabnya dia, menjadikan asbab untuk dihinakannya dia, menjadi asbab untuk sesatnya dia, dan dia akan menyesatkan. Maka bermuncullah ulama usuk, ulama-ulama yang buruk, karena dari awal niatnya bukan untuk menjadi khalifah Allah. Seperti Nabi Adam. Nabi Adam adalah ulama. Nabi Adam diberi oleh Allah ilmu segala sesuatu yang menyebabkan Nabi Adam disegani, dimuliakan, bahkan sujud seluruh para malaikat kepada Nabi Adam karena keilmuan yang dimilikinya.
Lalu Allah berfirman, yang macam ini tidak akan bermaksiat kepadaku. Yang macam ini paling takut kepadaku dari seluruh hamba-hambaku, termasuk dari seluruh para malaikat. Nabi Adam lebih mulia dan lebih takut kepada Allah melebihi para malaikat. Yang macam ini tidak akan bermaksiat kepadaku. Yang macam ini akan menjalankan semua perintah-perintahku. Itu ulama yang benar. Ulama yang dari awalnya mereka bertekad untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi. Bagaimana dengan kita? Wahai para pemburu dan penuntut ilmu, dan kita tidak akan pernah berhenti status kita sebagai talib sampai kita mati. Ana talib, anta talib, fa kulluna wa jami'una tullabul ilmi hatta al-maut. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahd. Kita seluruhnya adalah penuntut ilmu dan niatkan kita menuntut ilmu ini untuk menjadi khalifah Allah yang akan mengisi bumi ini, yang akan memimpin di muka bumi ini dengan aturan-aturan Allah, dengan ilmu yang ada, sehingga tidak ada kerusakan ketika kita memimpin, sehingga tidak ada kekacauan ketika kita memimpin, sehingga tidak ada kesesatan ketika kita memimpin, sehingga tidak ada dosa maksiat yang dikerjakan atau yang dikelola ketika kita memimpin. Ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ketika terjadi gempa di Madinatul Munawwarah. Umar merasa dirinya sebagai pemimpin telah ditegur keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Gempa yang terjadi. Dalam akidah para sahabat, para salaf, gempa terjadi pasti dosa sudah dibuat di daerah itu secara terbuka dan terang-terangan. Sementara Umar sebagai khalifah, fungsinya adalah menjaga agar syariat Allah dikerjakan, menjaga agar jangan ada maksiat yang dilakukan. Ternyata gempa terjadi, pertanda bahwa sudah ada maksiat yang dikerjakan secara terbuka dan terang-terangan. Maka Umar merasa dirinya gagal menjadi pemimpin. Umar langsung naik ke atas mimbar dan bersumpah kepada Allah. Ini gempa terjadi, pasti ada dosa yang dibuat. Dan saya sebagai pengawal syariat, saya sebagai eksekutor, ya, sebagai pelaku untuk menjalankan syariat Allah yang memimpin umat ini agar tidak ada dosa dan maksiat yang dikerjakan, menganggap diri saya hari ini gagal. Maka Umar bersumpah demi Allah, jika ke depan masih terulang ada gempa lagi, saya anggap diri saya sudah tidak layak menjadi pemimpin. Saya akan turun dari jabatan ini. Demikian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena khalifah, dia tidak akan melakukan kesalahan dan dosa. Dia tidak akan melakukan apalagi memfasilitasi dosa. Apalagi dia sebagai pemrakarsa terjadinya tempat-tempat maksiat. Pemimpin itu kerjanya itu. Jadi coba saja bayangkan kalau ada negeri, kalau ada kampung, kalau ada kabupaten, kecamatan, kalau ada kota madya, kalau ada provinsi, kalau ada negara yang di sana banyak terjadi bencana-bencana dan musibah. Apa yang bisa kita pahami? Menurut versi akidahnya para salafus saleh, pemimpin di sana tidak benar di dalam mengawal umat agar jangan sampai ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ibadallah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral mu'minina, insyaallah pada hari Jumat ini kita mengajak dan menghimbau, sesungguhnya apabila kita sudah mendapatkan ilmu dan kita niatkan ilmu itu adalah untuk menjadi manusia-manusia termulia di muka bumi, di mana urusan kita hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka buktikan dengan jujurlah kita kepada Allah. Allah tahu kita sudah punya ilmu. Allah tahu kita ini sudah tahu. Tetapi tahukah antum, tahukah anda sekalian, ilmu yang kita punya ini ditanya oleh Allah, kamu amalkan apa kamu abaikan? Sudah tahu kita mana yang patut, mana yang tidak, mana yang boleh, mana tidak. Apabila diamalkan, maka ini orang akan diangkat derajatnya lebih tinggi daripada para malaikat. Seperti Nabi Adam alaihissalam, seperti para nabi-nabi dan rasul, dan para pewaris-pewaris Nabi adalah para ulama. Tetapi ketika tidak diamalkan, maka orang ini akan tidak ada robah dan bedanya dibandingkan dengan iblis dan setan yang terlaknat. Iblis tahu ilmunya banyak. Para nabi-nabi sebelumnya pernah diutus, iblis tahu semua. Ilmu yang ada pada para nabi ada pada iblis. Al-Quran yang di tangan kita sekarang ini, iblis dan kerajaannya mengetahui, bahkan mereka mempelajari seluk-beluknya, tetapi mereka tidak ada yang mengamalkannya. Dan mereka adalah seburuk-buruk sejahat musuh di muka bumi ini sampai hari kiamat. Ibarat Allah yang kami muliakan, anda tahu bahwa solat Jumat wajib.
Anda tahu bahwa solat Jumat adalah wajib, lalu Anda mencari hailah, mencari alasan untuk tidak Jumatan. Anda tidak jujur dengan Allah bahwa Anda tahu tapi Anda tidak mengamalkannya. Untuk tingkat para tulab, para penuntut ilmu, kita tahu Jumatan nilainya bagi orang-orang yang di saf terdepan tidak akan bisa diimbangi dan ditandingi oleh orang-orang yang ada di saf kedua. Kita tahu langkah-langkah kaki kita menuju masjid sebelum khatib naik ke atas mimbar bernilaikan satu langkah, nilainya 1 tahun puasa, nilainya 1 tahun tahajud, 1 langkah. Syaratnya sampai di masjid lebih awal, kita ambil saf terdekat dengan imam, dan kita bisa mengikuti solat Jumat sempurna bersama imam. Maka bila itu kita lakukan, 1 langkah kita dari rumah ke masjid, 1 tahun pahala puasa kita, 1 tahun tahajud kita, 1 langkah. Tetapi bagaimana dengan kita? Jujur nak kita dengan Allah? Kita terlambat datang ke masjid. Kita terlambat dan kita seolah tidak peduli, seolah tidak terangsang dengan tawaran Allah dan Rasulnya. Pahala-pahala tidak peduli bagi saya. Yang saya pedulikan adalah ada makanan, ada minuman jelas di depan mata saya, baru saya kejar. Kalau ada jadwal waktu makan, kita pasti akan tepat waktu. Tapi ketika ada janjian pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyebutkan motivasi-motivasi, ternyata kita tidak memburunya, maka yang seperti ini, maaf, termasuk belum jujur dia dengan ilmunya, belum jujur antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan kepada kita, kunu ma'as shadiqin. Jadilah kamu selalu bersama orang-orang yang jujur. Jujurlah. Mungkin di antara kita ada yang belum membaca surat Al-Kahfi. Kita tahu keutamaan baca surat Al-Kahfi. Siapa yang baca surat Al-Kahfi di Kamis petang, Jumat malam, ya, di Kamis malam Jumat, sampai pada hari Jumatnya dia baca, maka siapa yang membacanya 1 minggu itu sampai Kamis maghrib besoknya, di satu pekan ke depan, dia akan dijaga oleh Allah dari segala kejahatan fitnah Masih Dajjal. Orang sudah azan di masjid, orang sudah akan salat, imam akan maju, dan dia masih asik rapat, dia masih asik di restoran, padahal dia bukan musafir, padahal tidak ada urusannya apa-apa kecuali dia harus memburu ke masjid. Ulama ahli ilmu belum lagi azan, dia harus ada di masjid. Setelah itu terserah, mau mampir ke tempat teman silakan. Setelah itu terserah, mau pergi ke lapau belanja, makan minum, tafadhol. Tetapi untuk awal-awal dia dapat panggilan salat, dia paling di depan. Inilah orang-orang yang kunu ma'as shadiqin. Jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Ibadah Allah yang kami muliakan, waktu-waktu adalah lipatan amanah yang terus berjalan. Dia akan terus meninggalkan kita tanpa pernah minta izin kepada Allah untuk berhenti sesaat, memberi kesempatan pada kalian. Tidak, kalian dari sekarang akan bergerak menuju kalian yang lain. Dan kalian akan menuju tua, lalu kita semua akan bergerak kepada kematian, dan akhirnya setiap yang mati minta kepada Allah, kembalikan sebentar ya Allah, sebentar saja, seperti yang sering kita ucapkan. Ibadah Allah, tetapi hari tidak akan pernah memaafkan, hari tidak akan pernah berkompromi kepada kita, waktu tidak akan pernah berjalan berhenti atau mundur ke belakang, tapi dia terus maju dan kita terus menjadi tua. Maka wahai hamba-hamba Allah, kunu ma'as shadiqin. Dengan ilmu kalian jujurlah, amalkanlah, karena itulah kalian menjadi orang-orang yang berhasil, orang yang tidak merugi. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa la haula wa la quwwata illa billah wastaghfiruh innahu kana ghaffara. Bismillahirrahmanirrahim.